Tahukah Anda bahwa pelaku usaha penyedia barang jasa yang berstatus non-PKP, non-pengusaha kena pajak, tidak dikenakan PPN, tidak dikenakan PPN, khususnya untuk kebiasaan di pemerintahan, di instansi pemerintahan yang masih suka selalu memungut memotong PPN. Ingat, pelaku usaha yang berstatus non-PKP dilarang untuk mengenakan PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai, di pasal 2, pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPNBM yang tentang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukannya, yang dimana tahun 2010 batasannya adalah 600 juta, kemudian direvisi di PMK 197 tahun 2013 menjadi 4,8 miliar peredaran bruto setahun. Sehingga poin saya adalah mari kita menjalankan ketentuan ini bagi teman-teman semuanya, ya, bahwa masih banyak transaksi-transaksi di pengadaan barang jasa pemerintah yang masih mengenakan PPN. Mengapa kok tidak bisa dikenakan PPN? Karena pelaku usaha yang berstatus non-PKP, non-pengusaha kena pajak, tidak bisa mengeluarkan faktur pajak. Faktur pajak itu nggak sama seperti zaman dulu pakai Excel. Sekarang faktur pajak menggunakan e-faktur. Dan sudah otomatis non-PKP tidak bisa mengeluarkan e-faktur. Apakah pengadaan barang jasa itu wajib menggunakan PKP? Tidak ada. Ya, pengadaan barang jasa pemerintah, penyedia yang berkontrak dengan pemerintah, tidak ada syarat PKP, tidak ada. Yang disyaratkan adalah terkonfirmasi status wajib pajaknya yang disebut dengan KSWP. Itu syaratnya kalau tentang perpajakan. Terkonfirmasi status wajib pajaknya, KSWP, terverify. Bukan urusannya sama PKP non PKP. Saya mengajak rekan-rekan semuanya, mari kita lancarkan, mari kita jalankan ketentuan ini, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, bahwa kita tidak mengenakan. Nah terus kalau transaksi yang kecil-kecil, yang non-PKP, tidak dikenakan PPN, bagaimana dengan PPH? PPH pun juga sama, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Peraturan pemerintah, ya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 UMKM, ya, dengan peredaran bruto tertentu dikenakan PPH yang sifatnya final 0,5%, ya, dengan catatan omsetnya nggak lebih dari 4,8 miliar, bahkan yang omsetnya nggak sampai 500 juta setahun, rekan-rekan, kagak kena PPH gitu, ya. Ini adalah relaksasi pajak, Bapak Ibu. Suka atau tidak suka, mungkin ada pihak tertentu yang tidak suka apa yang saya katakan, tapi justru kita, Bapak Ibu, adalah kebijakan pemerintah, mari kita support, mari kita dukung kebijakan pemerintah yang baik ini. Untuk justru, Bapak Ibu, begitu mereka sudah mencapai titik tertentu, omset peredaran bruto di atas 500 juta, kemudian mulai mengenal namanya PPH, nanti kalau omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, maka diedukasi untuk menjadi pelaku usaha kena pajak. Itu akan jadi prosesnya berjenjang, tapi tidak mengenakan untuk pelaku usaha kecil, ya, yang berstatus non PKP. Kesimpulannya, rekan-rekan, non PKP tidak dikenakan, dipungut atau dipotong atau apapun istilah bendahara PPN, karena tidak bisa mengeluarkan faktur pajak. Kalau Anda mengenakan di kolom kredit SPM PPN 11%, sementara tidak ada fakturnya, berarti itu adalah suatu kezoliman untuk UMKM, Bapak Ibu. Satu kezoliman. Itu sudah pasti tidak ada faktur. Dan tidak bisa dipaksakan. Habis itu menggunakan pakai bendera saja, Pak. Ya, pakai bendera saja.
kalau begitu? Oh, tidak bisa juga Bapak Ibu ya. Kalau pakai bendera maka itulah ekosistem pendanaan kita tidak optimal karena kita hanya bertransaksi kepada bukan real pelaku usahanya langsung, tapi melalui maklar-maklar alias kalau di TikTok namanya afiliator. Oke, rekan-rekan semua, sukses kita semuanya. Pastikan Anda beli buku-buku saya, kumpulan ide inovasi barang jasa, panduan cepat kompetensi, kemudian juga nantikan buku terbaru saya, buku kerja Ibu Sesing. Sukses.